Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Maha Pencipta Maha Segala-galanya. Solawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi mulia Nabi akhir zaman sang pembawa risalah Tuhan. Saudaraku yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama-sama. Ghibah, racun yang menggerogoti kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari interaksi sosial. Setiap kata, setiap ucapan, dan setiap percakapan memiliki dampak yang besar dalam membangun suasana, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun masyarakat luas. Namun sayangnya, tidak semua kata yang keluar dari lisan membawa kebaikan. Ada kata-kata yang manis di bibir, tetapi pahit akibatnya. Ada ucapan yang tampak sepele, namun menyimpan bahaya yang luar biasa. Salah satunya adalah ghibah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ghibah bukan sekadar dosa kecil yang bisa diremehkan, melainkan penyakit hati yang mampu meruntuhkan amal kebaikan, merusak persaudaraan, dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ia bagaikan api kecil yang jika dibiarkan, mampu melalap hutan kehidupan sosial hingga habis tanpa tersisa. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain yang seandainya orang tersebut mendengarnya, ia tidak akan suka. Bisa berupa ucapan, isyarat, atau sindiran. Bahkan menurut Al-Ghazali, ghibah bukan hanya terbatas pada kata-kata, melainkan juga bisa melalui tatapan, gerakan tangan, atau bahkan ekspresi wajah yang merendahkan orang lain. Dengan kata lain, ghibah adalah cermin hati yang kotor yang meluap keluar melalui lisan dan sikap. Mengapa ghibah begitu berbahaya? Untuk memahami betapa ghibah menghancurkan kehidupan masyarakat, mari kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali menyingkap tabir bahayanya. Ada beberapa alasan utama mengapa ghibah menjadi penyakit sosial yang begitu kronis. 1. Merusak kepercayaan dalam masyarakat. Fondasi utama kehidupan sosial adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak ada kerjasama, tidak ada persaudaraan, dan tidak ada kebersamaan. Namun, ghibah meruntuhkan fondasi ini. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya sering menjadi bahan pembicaraan di belakang, ia akan kehilangan rasa aman, bahkan kepada orang terdekatnya. Akibatnya, hubungan sosial menjadi penuh kecurigaan dan prasangka buruk. 2. Menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ghibah sering kali melahirkan luka batin. Orang yang menjadi korban ghibah merasa direndahkan, dilecehkan, dan dipermalukan. Luka ini bisa menumbuhkan dendam, kebencian, bahkan permusuhan yang panjang. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa satu kalimat ghibah bisa lebih menyakitkan daripada satu pukulan fisik, karena luka fisik bisa sembuh, sementara luka hati bisa bertahan selamanya. 3. Mencuri amal kebaikan. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa orang yang suka berghibah akan bangkrut di akhirat. Semua amal kebaikan yang telah ia kumpulkan dengan susah payah akan berpindah kepada orang yang ia ghibahi. Al-Ghazali menggambarkan fenomena ini sebagai pencurian amal yang sangat merugikan. Betapa banyak orang beribadah dengan tekun, namun pahalanya lenyap hanya karena lisannya tak terjaga. Ghibah dalam perspektif Ihya Ulumuddin. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membahas ghibah secara mendalam. Beliau menjelaskan bahwa ghibah bukan sekadar dosa individu, melainkan dosa sosial yang menghancurkan tatanan masyarakat. Ketika ghibah merajalela, akan lahir masyarakat yang penuh dengan kecurigaan, saling menjatuhkan, dan kehilangan rasa persaudaraan. Al-Ghazali menekankan bahwa ghibah adalah dosa yang paling sering diremehkan. Orang menganggapnya ringan, bahkan kadang menjadikannya bahan hiburan. Padahal, dosa ghibah bagaikan api yang membakar amal. Beliau menyebutkan bahwa seseorang mungkin merasa puas ketika membicarakan keburukan orang lain, namun pada hakikat ia sedang menanam benih kehancuran dalam hidupnya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Ghibah, senjata yang membunuh dalam diam.
Ada satu analogi yang indah dari Al-Ghazali. Beliau mengibaratkan gibah seperti racun yang diletakkan dalam makanan. Orang yang memakannya mungkin tidak langsung mati, tetapi perlahan tubuhnya melemah, sakit, dan akhirnya hancur. Begitu pula dengan gibah. Masyarakat yang diliputi budaya gibah tidak akan hancur seketika, tetapi perlahan rasa cinta, kasih sayang, dan persaudaraan akan hilang. Yang tersisa hanyalah rasa curiga, dendam, dan kebencian. Inilah yang membuat gibah sangat berbahaya. Ia tidak hanya merusak hubungan individu dengan individu, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi utama kehidupan masyarakat. Tanpa disadari, gibah bisa menjadikan suatu komunitas rapuh, terpecah belah, dan akhirnya runtuh. Kisah sebagai cermin. Dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali menukil beberapa kisah yang menunjukkan betapa buruknya gibah. Salah satunya adalah tentang seorang sahabat yang merasa lapar ketika berjalan bersama Rasulullah. Mereka kemudian meminta makanan. Rasulullah menolak dan mengatakan, "Kalian sudah kenyang." Mereka kebingungan, lalu Rasulullah menjelaskan bahwa mereka telah memakan daging saudara mereka sendiri melalui gibah. Kisah ini menggambarkan bagaimana gibah diibaratkan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini bukan hanya peringatan agama, tetapi juga peringatan sosial. Bayangkan jika setiap orang sibuk memakan daging saudaranya dengan gibah, maka masyarakat akan menjadi kuburan besar tempat harga diri manusia dicabik-cabik tanpa belas kasihan. Gibah sebagai penyakit kolektif. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa gibah bukan hanya masalah personal, tetapi masalah kolektif. Jika satu orang bergibah, yang rusak bukan hanya dirinya, tetapi juga orang yang mendengarkan, menyebarkan, dan membiarkannya. Oleh karena itu, gibah adalah penyakit yang menular. Satu orang memulai, yang lain mengikuti, hingga akhirnya seluruh masyarakat terjangkit. Inilah mengapa gibah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Karena ia tidak berhenti pada satu lisan, tetapi menjalar dari satu telinga ke telinga lain, dari satu majelis ke majelis lain, hingga menjadi budaya yang sulit diberantas. Wajah-wajah gibah dan runtuhnya bangunan sosial. Gibah bukan sekadar kata. Kita telah memahami bahwa gibah bukan sekadar dosa kecil, melainkan racun sosial yang merusak kepercayaan, melahirkan permusuhan, dan menghancurkan masyarakat. Namun, yang lebih berbahaya adalah kenyataan bahwa gibah tidak selalu tampil dengan wajah yang jelas. Ia sering menyamar, hadir dalam bentuk yang halus, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang terjatuh dalam kubangan gibah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa gibah tidak hanya berupa ucapan terang-terangan tentang aib orang lain, tetapi juga bisa berupa sindiran, isyarat, bahkan ekspresi tubuh yang mempermalukan. Dengan kata lain, gibah memiliki banyak wajah, dan semua wajah itu sama-sama beracun. Bentuk-bentuk gibah. Ada beberapa bentuk gibah yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali. 1. Gibah dengan lisan. Inilah bentuk gibah yang paling jelas, yaitu menyebutkan kekurangan orang lain secara langsung. Misalnya berkata, si fulan itu pemarah, malas, atau pelit. Ucapan seperti ini mungkin terdengar sepele, namun sesungguhnya ia telah meruntuhkan kehormatan saudaranya. 2. Gibah dengan sindiran. Tidak selalu gibah disampaikan secara terang. Kadang seseorang berkata dengan sindiran, "Alhamdulillah saya tidak seperti si fulan yang selalu begini dan begitu." Ucapan ini terlihat seperti syukur, padahal sejatinya adalah merendahkan orang lain. 3. Gibah dengan isyarat tubuh. Gibah tidak harus berupa kata-kata. Menirukan gaya berjalan seseorang dengan maksud merendahkan, memiringkan wajah dengan ekspresi jijik saat nama orang disebut, atau membuat gerakan tangan yang meremehkan semuanya termasuk gibah.
Imam Al-Ghazali menekankan bahwa meski tanpa kata-kata, niat merendahkan sudah cukup menjadikan perbuatan itu sebagai ghibah. 4. Ghibah dengan tertawa. Kadang ghibah muncul dalam bentuk canda atau tawa. Seseorang menyebutkan aib orang lain, lalu disambut dengan tawa bersama. Inilah bentuk ghibah yang sering dianggap hiburan, padahal ia lebih berbahaya, sebab menyatukan hati-hati dalam keburukan. 5. Ghibah dengan doa atau nasihat palsu. Ada pula bentuk ghibah yang disamarkan dalam doa atau nasihat. Misalnya seseorang berkata, "Kasihan si fulan, semoga Allah memberi hidayah, karena dia banyak melakukan ini dan itu." Sepintas terlihat baik, tetapi sesungguhnya ia sedang menyebarkan aib orang lain dengan bungkus nasihat. Mengapa orang suka bergibah? Imam Al-Ghazali menyingkap beberapa faktor yang membuat manusia terjerumus dalam gibah. Faktor-faktor ini penting dipahami, sebab hanya dengan mengenali sebab, kita bisa mencegah akibatnya. 1. Rasa dendam dan marah. Orang yang menyimpan sakit hati cenderung melampiaskannya dengan membicarakan keburukan musuhnya. Inilah bentuk balas dendam yang paling mudah, meski tidak terhormat. Ghibah dijadikan senjata untuk melukai hati tanpa menyentuh tubuh. 2. Iri hati dan dengki. Seseorang yang tidak senang melihat keberhasilan orang lain sering melampiaskannya dengan ghibah. Dengan membicarakan keburukan saingannya, ia merasa kedudukannya naik. Padahal, sebenarnya ia justru sedang menjatuhkan martabat dirinya sendiri. 3. Menghibur diri dan mengisi waktu. Banyak majelis yang dipenuhi ghibah hanya karena orang tidak tahu harus membicarakan apa. Mereka menjadikan aib orang lain sebagai bahan obrolan ringan. Imam Al-Ghazali menegaskan, inilah kebodohan terbesar, menjadikan dosa besar sebagai hiburan. 4. Mencari perhatian dan pujian. Ada orang yang suka menjelekkan orang lain agar dirinya terlihat lebih baik. Ia membangun citra dengan cara menjatuhkan. Ghibah dalam bentuk ini adalah penyakit ego, yang membuat seseorang tidak bisa melihat kebahagiaan orang lain tanpa merasa tersiingi. 5. Ikut-ikutan dalam lingkungan. Ghibah juga sering terjadi karena dorongan sosial. Ketika satu orang memulai, yang lain ikut menimpali. Mereka merasa tidak enak jika diam saja, sehingga terjebak dalam arus ghibah bersama-sama. Padahal, diam dalam majelis ghibah jauh lebih mulia daripada ikut larut di dalamnya. Dampak ghibah terhadap kehidupan masyarakat. Jika kita perhatikan, semua bentuk dan faktor ghibah memiliki dampak yang sama, menghancurkan sendi kehidupan masyarakat. Mari kita lihat bagaimana ghibah merusak tatanan sosial dari dalam. 1. Menghancurkan persaudaraan. Persaudaraan sejati dibangun atas dasar saling menjaga kehormatan. Namun, ghibah justru merobek kehormatan orang lain. Akibatnya, ikatan persaudaraan melemah, berganti dengan kecurigaan dan jarak hati. 2. Menebarkan fitnah dan permusuhan. Seringkali ghibah menjadi bahan bakar fitnah. Apa yang awalnya hanya obrolan ringan, bisa berubah menjadi isu besar yang memicu konflik. Banyak keluarga retak, persahabatan hancur, bahkan masyarakat terpecah karena ghibah yang melebar menjadi fitnah. 3. Melemahkan rasa percaya diri. Orang yang menjadi korban ghibah sering kehilangan rasa percaya diri. Ia merasa direndahkan, ditertawakan, dan dipermalukan. Akibatnya, ia menjauh dari masyarakat, tidak mau lagi bergaul, bahkan bisa mengalami tekanan batin yang mendalam. 4. Menciptakan budaya buruk dalam masyarakat. Jika ghibah sudah menjadi kebiasaan, masyarakat akan terbiasa hidup dengan keburukan. Orang lebih senang membicarakan aib daripada kebaikan, lebih cepat menyoroti kelemahan daripada kelebihan. Masyarakat semacam ini tidak akan bisa maju, karena energi sosialnya habis untuk saling menjatuhkan. Analogi dari Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan yang dalam. Beliau mengibaratkan masyarakat sebagai sebuah bangunan besar yang kokoh.
Batu-batunya adalah individu-individu yang saling menopang. Jika setiap orang sibuk merobohkan batu saudaranya dengan gibah, maka perlahan bangunan itu akan retak dan akhirnya runtuh. Itulah gambaran masyarakat yang dikuasai gibah, retak dari dalam, hingga roboh tanpa perlu diguncang dari luar. Kisah sebagai pelajaran. Al-Ghazali menukil sebuah kisah tentang seorang lelaki yang pada hari kiamat datang dengan pahala salat, puasa, dan zakat yang sangat banyak. Namun, semua pahala itu lenyap karena ia dulu suka mencela, menggibah, dan merendahkan orang lain. Setiap orang yang pernah ia sakiti datang menuntut keadilan, hingga akhirnya ia bangkrut di hadapan Allah. Kisah ini bukan hanya peringatan untuk individu, tetapi juga cermin bagi masyarakat. Bayangkan jika seluruh anggota masyarakat sibuk menghabiskan pahala mereka untuk saling menuntut karena gibah. Maka tidak ada lagi kebaikan yang tersisa, dan masyarakat akan runtuh dalam kehinaan. Gibah dan keluarga, retaknya fondasi terkecil. Masyarakat yang besar sejatinya berdiri di atas fondasi kecil bernama keluarga. Jika keluarga rapuh, maka masyarakat tidak akan kokoh. Nah, gibah adalah salah satu faktor utama yang membuat keluarga mudah retak. 1. Gibah antara suami dan istri. Banyak pasangan rumah tangga yang tidak harmonis karena terbiasa membicarakan keburukan satu sama lain di luar rumah. Seorang istri mungkin mengeluh tentang kelemahan suaminya kepada tetangga, sementara suami membicarakan kekurangan istrinya di hadapan teman-temannya. Awalnya hanya keluhan ringan, tetapi lama-lama menjadi bahan olok-olok. Akhirnya, kehormatan rumah tangga tercabik, dan kepercayaan hilang. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa membuka aib pasangan adalah bentuk gibah yang paling tercela, karena hubungan suami istri adalah amanah paling besar yang seharusnya dijaga rapat. 2. Gibah antara orang tua dan anak. Kadang orang tua tanpa sadar membicarakan kekurangan anaknya di hadapan orang lain. Anak saya malas belajar, atau dia ini keras kepala. Begitu pula anak yang menceritakan keburukan orang tuanya kepada teman-teman. Meski terlihat sepele, sesungguhnya itu adalah gibah yang merusak ikatan keluarga. Anak merasa tidak dihargai, orang tua merasa tidak dihormati, dan dinding kasih sayang pun runtuh. 3. Gibah dalam keluarga besar. Tidak jarang kita mendengar cerita tentang keluarga besar yang pecah hanya karena gibah. Saudara kandung saling membicarakan keburukan, mertua menjelekkan menantu, ipar saling menjatuhkan. Akibatnya, keluarga besar yang seharusnya menjadi ladang kasih sayang justru berubah menjadi arena permusuhan. Gibah dalam lingkungan sosial. Setelah keluarga, lingkup berikutnya adalah tetangga dan pergaulan. Disinilah gibah lebih mudah menyebar, sebab interaksi lebih luas. 1. Gibah antar tetangga. Imam Al-Ghazali menggambarkan gibah tetangga sebagai api kecil yang mampu membakar seluruh kampung. Sebab, tetangga adalah pihak yang paling sering berinteraksi. Ketika satu tetangga membuka aib tetangganya, gosip pun menyebar cepat. Akhirnya, bukannya rasa saling membantu yang tumbuh, melainkan saling curiga dan saling menjatuhkan. Lingkungan seperti ini kehilangan ruh ukhuwah, padahal Rasulullah bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. 2. Gibah dalam pertemanan. Persahabatan sejati seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan. Namun, gibah menghancurkan itu semua. Seorang sahabat yang sering membicarakan temannya di belakang sejatinya bukan sahabat, melainkan pengkhianat. Al-Ghazali menekankan bahwa gibah dalam pertemanan adalah tanda hati yang tidak tulus, karena orang yang benar-benar mencintai saudaranya akan menjaga kehormatannya, bukan mengoyaknya. 3. Majelis yang dipenuhi gibah. Sering kali majelis pertemuan, baik formal maupun non-formal, berubah menjadi arena gibah. Apa yang awalnya diskusi bermanfaat, bergeser menjadi membicarakan aib orang lain.
Inilah yang disebut Al-Ghazali sebagai majelis muflis, majelis bangkrut, sebab meski penuh canda dan tawa, sesungguhnya ia sedang menghapus pahala para pesertanya. Gibah dalam lembaga pendidikan. Salah satu sendi terpenting kehidupan masyarakat adalah lembaga pendidikan. Disinilah generasi baru dibentuk. Namun, bayangkan jika lembaga pendidikan dipenuhi budaya gibah. 1. Gibah antar siswa. Anak-anak dan remaja mudah sekali saling membicarakan kelemahan teman. Ada yang diejek karena penampilan, ada yang dihina karena prestasi rendah. Akibatnya, lahir generasi yang rapuh mental, mudah minder, dan kehilangan rasa percaya diri. Al-Ghazali menekankan bahwa lidah adalah pisau yang tajam. Bagi seorang anak, kata-kata negatif dari teman bisa membekas seumur hidup. 2. Gibah antar guru. Ketika guru saling bergibah di hadapan murid atau di kalangan mereka sendiri, wibawa lembaga pendidikan hancur. Murid kehilangan panutan, suasana belajar rusak, dan pendidikan kehilangan ruhnya. Guru seharusnya menjadi teladan menjaga lisan, bukan justru menjadi contoh buruk. 3. Gibah antara guru dan murid. Kadang guru membicarakan kekurangan muridnya di hadapan orang lain, atau murid menjelekkan gurunya di kalangan teman. Semua ini menumbuhkan jurang, bukan jembatan. Padahal, pendidikan hanya bisa berhasil jika ada rasa saling menghormati. Gibah dalam masyarakat politik dan pemerintahan. Lingkup yang lebih besar lagi adalah ranah politik dan pemerintahan. Disinilah gibah lebih berbahaya, sebab ia bisa memicu kehancuran skala besar. 1. Gibah antar pemimpin. Pemimpin yang saling membuka aib lawannya demi kepentingan politik sesaat sesungguhnya sedang merusak sendi bangsa. Rakyat kehilangan kepercayaan, persatuan hancur, dan yang tersisa hanyalah perebutan kekuasaan tanpa ruh pengabdian. Imam Al-Ghazali menyindir hal ini dengan ungkapan, lisan para pemimpin adalah pisau yang bisa membunuh peradaban. Jika pemimpin terbiasa gibah, maka rakyat akan menirunya. 2. Gibah antar rakyat. Rakyat yang terbiasa membicarakan keburukan satu sama lain akan kehilangan kekuatan kolektif. Bukannya bersatu menghadapi persoalan bersama, mereka sibuk saling menjatuhkan. Akibatnya, bangsa menjadi lemah, mudah dipecah belah, bahkan mudah dijajah. 3. Gibah dalam media. Di zaman modern, media baik cetak, televisi, maupun media sosial menjadi corong terbesar gibah. Satu berita bisa menghancurkan nama baik seseorang hanya dalam hitungan detik. Al-Ghazali mungkin tidak hidup di era digital, tetapi spirit ajarannya tetap relevan. Siapapun yang menyebarkan aib saudaranya berarti telah menanam benih kehancuran bagi masyarakat. Tahapan kehancuran menurut perspektif Ihya. Jika kita rangkum dari penjelasan Imam Al-Ghazali, maka tahapan kehancuran akibat gibah adalah sebagai berikut. Tahap pertama, retaknya hati. Gibah pertama kali menghancurkan hati individu. Orang yang suka bergibah hatinya kotor, penuh dendam, iri, dan dengki. Orang yang menjadi korban gibah hatinya terluka, kehilangan rasa percaya diri, bahkan dipenuhi kebencian. Tahap kedua, retaknya hubungan keluarga dan sosial. Gibah kemudian merusak hubungan kecil, suami istri, orang tua anak, tetangga, dan sahabat. Ikatan persaudaraan melemah, rasa saling percaya hilang, dan keharmonisan berganti dengan pertengkaran. Tahap ketiga, rusaknya lembaga sosial. Jika gibah merajalela, lembaga pendidikan, dakwah, ekonomi, bahkan pemerintahan pun ikut hancur. Sebab, semua lembaga itu berdiri di atas kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak ada lembaga yang bisa bertahan. Tahap keempat, runtuhnya masyarakat dan peradaban. Pada puncaknya, gibah melahirkan peradaban yang rapuh. Bangsa yang saling menjatuhkan dari dalam akan mudah dipecah dari luar. Tidak ada lagi persatuan, tidak ada lagi kekuatan. Yang tersisa hanyalah puing-puing kehinaan. Obat gibah dan jalan membangun masyarakat yang sehat.
Mengapa gibah sulit dihindari? Imam Al-Ghazali mengakui bahwa gibah adalah salah satu dosa yang paling sering diremehkan, bahkan paling sulit dihindari. Sebab, lidah manusia begitu ringan bergerak, sementara hati mudah terdorong oleh iri, dengki, dendam, atau sekadar ingin menghibur diri. Maka, menurut beliau, tidak cukup hanya melarang gibah dengan hukum, tetapi harus ada obat hati dan latihan jiwa untuk benar-benar membasminya. Solusi pertama, mengenali hakikat gibah. Obat pertama adalah ilmu. Seseorang harus memahami apa itu gibah, dampaknya, serta betapa besar dosanya. Tanpa kesadaran ini, orang akan terus meremehkan gibah. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa orang yang mengetahui betapa gibah bisa menghapus seluruh pahala, akan merasa takut setiap kali lisannya ingin membicarakan aib orang lain. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa memikirkan akibatnya, lalu ia tergelincir ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjadi peringatan betapa satu kata saja bisa menghancurkan segalanya. Solusi kedua, melatih diam. Al-Ghazali mengingatkan pentingnya diam sebagai benteng dari gibah. Diam bukan berarti pasif, tetapi memilih untuk tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Beliau mengutip hadis Rasulullah, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Diam adalah latihan berat, tetapi hasilnya adalah kebersihan hati. Orang yang terbiasa diam dari membicarakan aib orang lain, akan terbiasa pula menjaga lisannya dari fitnah dan keburukan. Solusi ketiga, sibuk dengan diri sendiri. Salah satu sebab utama gibah adalah terlalu sibuk mengamati orang lain. Imam Al-Ghazali menyarankan agar manusia lebih banyak memperhatikan aib dirinya sendiri daripada mencari-cari aib orang lain. Beliau berkata, orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, tidak akan sempat melihat aib orang lain. Ini adalah prinsip besar dalam tasawuf, mengenal diri sendiri. Semakin seseorang menyadari kelemahannya, semakin kecil peluangnya untuk merendahkan orang lain. Solusi keempat, mengingat akibat gibah di akhirat. Al-Ghazali mengobati gibah dengan menghadirkan rasa takut pada hari pembalasan. Bayangkan, setiap ucapan gibah akan dituntut oleh orang yang kita bicarakan. Semua pahala kita berpindah kepadanya. Jika pahala habis, dosa orang itu akan dipindahkan kepada kita. Itulah gambaran orang muflis bangkrut di akhirat. Mengingat hal ini membuat orang merasa ngeri setiap kali lidahnya ingin bergerak untuk gibah. Solusi kelima, menjaga majelis dari gibah. Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya lingkungan. Jika kita berada dalam majelis yang penuh gibah, ada 3 pilihan. 1. Mencegah jika mampu, cegahlah gibah dengan cara baik. 2. Mengalihkan pembicaraan jika tidak mampu mencegah, alihkan dengan topik yang bermanfaat. 3. Meninggalkan majelis jika gibah terus berlangsung, tinggalkan majelis tersebut, agar kita tidak ikut menanggung dosa. Beliau mengingatkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 68. Apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka jauhilah mereka hingga mereka membicarakan pembicaraan lain. Solusi keenam, mengganti dengan doa. Salah satu cara membersihkan hati dari gibah adalah dengan mendoakan orang yang kita gibahi. Jika lidah tergelincir membicarakan keburukan orang lain, maka segera istighfar dan doakan kebaikan untuknya. Inilah yang disebut Al-Ghazali sebagai latihan hati, mengganti keburukan dengan kebaikan. Misalnya berkata dalam hati, "Ya Allah, ampuni aku dan saudaraku itu, perbaikilah kekurangannya, dan tutupilah aibnya sebagaimana Engkau menutupi aibku." Dengan cara ini, hati dilatih untuk mencintai, bukan membenci. Solusi ketujuh, menyadari kehormatan orang lain sebagai kehormatan kita. Al-Ghazali menekankan bahwa orang beriman itu ibarat satu tubuh. Jika satu bagian sakit,
yang lain ikut merasakan. Maka, membicarakan keburukan orang lain sama saja dengan melukai diri sendiri. Menjaga kehormatan saudara sejatinya adalah menjaga kehormatan kita. Beliau mengingatkan sabda Nabi, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak menzalimi dan tidak menelantarkannya. Barang siapa menjaga kehormatan saudaranya, maka Allah akan menjaga kehormatannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membangun masyarakat tanpa ghibah. Jika semua solusi itu diterapkan, maka lahirlah masyarakat yang sehat, yaitu masyarakat yang dibangun atas dasar 1. Kepercayaan, tidak ada rasa curiga, karena semua menjaga kehormatan masing-masing. 2. Kasih sayang, tidak ada kebencian, karena setiap orang mendoakan kebaikan saudaranya. 3. Kebersamaan, tidak ada perpecahan, karena tidak ada yang menjatuhkan melalui lisan. 4. Kemajuan energi sosial tidak habis untuk ghibah, melainkan diarahkan untuk membangun. Imam Al-Ghazali menggambarkan masyarakat seperti ini sebagai jamaah solihah, yaitu kumpulan orang-orang yang saling menutupi aib, bukan saling membuka aib. Penutup besar, menjaga lisan, menyelamatkan peradaban. Dari seluruh penjelasan di atas, jelas bahwa ghibah bukan hanya dosa kecil, melainkan racun sosial yang bisa menghancurkan keluarga, persahabatan, lembaga pendidikan, bahkan pemerintahan dan peradaban. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita agar menjaga lisan, karena ia adalah pintu keselamatan atau kebinasaan. Beliau berkata, jagalah lisanmu, karena ia adalah binatang buas. Jika engkau lepaskan, ia akan memakanmu. Maka, jika kita ingin menyelamatkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, obatnya sederhana namun berat, jaga lisan, sibuk dengan aib sendiri, dan doakan kebaikan untuk orang lain. Dengan begitu, kita bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga ikut menjaga peradaban agar tetap tegak. Demikianlah uraian panjang tentang ghibah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat menurut Ihya Ulumuddin. Kita telah membaginya dalam 4 bagian. 1. Bagian pertama, hakikat ghibah dan bahayanya. 2. Bagian kedua, bentuk-bentuk ghibah, faktor penyebab, dan dampaknya. 3. Bagian ketiga, tahapan kehancuran masyarakat akibat ghibah. 4. Bagian keempat, solusi, obat, dan penutup menurut Imam Al-Ghazali. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, menjaga lisan, dan membangun masyarakat yang lebih bersih, sehat, dan penuh kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.